balik lagi di FD Recommend sama aku Andin. Sama aku Sekar. Nah, kita bakal kasih rekomendasi yang menurut aku nih belum banyak, nggak biasa, Betul. tapi diperlukan. Yaitu adalah skincare buat umroh. Betul, jadi nanti kita bakal share pengalaman juga aku sama Kak Andin pas umroh kayak gimana. Yes. Dan bakal nge-spill juga produk-produknya apa aja. Jadi kalau penasaran, Keep on watching! Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasinya nih Kal, mungkin kita cerita sedikit ya kalau pas umroh tuh kondisi kulit bakal jadi kayak gimana sih? Betul, dan karena perubahan cuacanya kan juga cukup ekstrim banget kalau dibandingin sama di Indonesia, di Jakarta. Kalau kamu waktu itu cuacanya lagi kayak gimana? Aku tuh pernah waktu Februari itu kalau nggak salah 4 derajat Celcius, jadi dingin banget, kering banget dan angin. Angin. Heeh. Iya. Kalau aku justru beda banget, aku lagi panas banget yang kayak palaku tuh kalau dipegang sampai anget, udah berasa panas. Sampai anget dan anginnya juga kenceng jadi debu gitu loh. Nah makanya kenapa pas panas itu menurut aku salah satu yang penting yang selalu aku bawa itu adalah sunscreen. Iya sih. Jadi kayak nggak cuma matahari Indonesia ya, Betul. matahari di Saudi Arabia juga tidak kalah Panas dan kayak gersang gitu kan vibesnya, kayak mungkin nggak terlalu banyak pepohonan juga. Dan again setiap hari kita akan jalan dari hotel ke Madinah ya, dan juga Masjidil Haram. Betul, jadi kayak itu sangat diperlukan sih sunscreen gitu. Oke, nah selain sunscreen kira-kira ada apa lagi sih Essentials. rekomendasinya? Oke, jadi aku tuh bisa nemuin salah satu sunscreennya tuh di package yang ini. Menurut aku ini lengkap banget Kak. Jadi kalau misalnya buat yang umroh terus kayak bingung harus bawa-bawa apa aja, ini udah umroh approved dari aku. Kayak kamu harusnya juga setuju karena sebagai yang udah pernah umroh ini tuh kayak lengkap. Yang pertama kan kayak tadi aku bilang sunscreen wajib ya kan, dan ini udah SPF 50 PA+++, jadi aman dan bisa dipakai juga buat kulit dan juga badan. Dan dia itu gel, jadi pasti rasanya agak dingin kalau di sana dan pastinya ringan juga gitu. Yes. Nah tapi yang sebenarnya tuh kita bawa skincare ya pas umroh, selain yang emang bikin kulit jadi lembab, terus emang yang biasa kita pakai sehari-hari, sebenarnya ada yang mesti diperhatiin tuh yang aman kok, kita udah berihram. Betul. Gitu, dan juga nggak khawatir bakal bikin ibadahnya tuh nggak sah, karena kan kita kesana emang niatnya beribadah ya. Jadi kayak yang concern utamanya tuh itu. Aku tuh sempat baca-baca sih sebenarnya tentang si Wardah Umroh and Haji Package ini, emang semua tuh formulasinya udah non alkohol, terus no fragrance, jadinya emang aman kalau mau dipakai pas udah ihram sekalipun. Soalnya banyak nih yang pas udah ihram jadi mikir kayak boleh nggak sih pakai deodoran? Ini aman nggak, malah jadi was-was kan? Bener. Atau malah bahkan jadi nggak pakai kan, malah kayak jangan kayak gitu. Jadi ini udah dipastikan aman. Mau berangkat ke masjid atau mau reapply sekalipun pun aman gitu kalau kalian dalam misalnya kondisi berwudu dan lagi mau sholat gitu kan. Ada juga yang lain, ini ada deodoran, ini juga penting ya kalau cuaca panas. Benar. Jangan lupa untuk pakai deodoran. Dan kayaknya ini yang thoughtful juga sih. Oh apa nih? Ini adalah Zam-Zam spray. Jadi kalau misalnya di Masjidil Haram itu kan pasti selalu disediain tuh air Zam-Zam galon-galon itu. Nah selain bawa tumbler untuk emang yang air Zam untuk diminum, menurut aku ini juga bisa dimasukin ke dalam sini. Jadi kalau lagi siang-siang gerah, menurut aku tinggal spray aja gitu. Setuju. Langsung segar, langsung kayak berasa dikasih ilahi. Oke, itu pokoknya. Terus next ada juga lip balm. Kamu pakai lip balm nggak waktu? Pasti kan. Karena apalagi kalau dingin itu tuh udah bukan cuma muka yang kering, bibir, kuku, semuanya sih, semuanya kering. Ini juga salah satu essential yang kayak harus masuk ke tas. Jadi kalau lagi kayak yaudah bosan atau apa juga tinggal ditouch gitu. Dia juga nggak ada warnanya, terus no fragrance juga tentunya, dan nggak ada alkohol ya. Nih ada tulisannya no fragrance, no alcohol. Gitu. Next, ada apa lagi? Oh nih sabun cuci muka. Sabun cuci muka juga salah satu yang penting sih, karena air di sana tuh juga beda sama air di Indonesia. Yang aku notice tuh cuci muka di sana kering. Kayak mau sabunnya misalkan yang moisturizing kita udah pakai masih ada potensi jadi kering. Tapi ini aku nih udah pakai ini, nggak dipakai ke sana sih. Maksudnya aku udah cobain dan emang dia hydrating banget. Pas abis dibilas sekalipun. Dia ada aloe veranya guys. Oh, makanya mungkin itu yang bikin langsung lembab. Tapi yang aku paling suka tuh sebenarnya ini
Jadi si intensive moisturizer ini dia itu petroleum jelly base kan biasanya tuh bawa yang agak bulky itu ya. Cuma kalau ini tuh lebih praktis, terus bisa dipakai di mana aja. Jadi seingat aku waktu itu tuh saking dinginnya kulitku tuh udah bukan kering lagi tapi muncul dry patches di mana-mana gitu loh. Nah si intensive moisturizer ini karena dia petroleum jelly base, makanya tentunya nggak semuka-muka ya. Jadi kayak di area yang ada dry patches-nya aja gitu, atau enggak kayak ini bisa juga dipakai kayak di kuku. Aku sering banget di kuku karena kuku aku tuh juga gampang kering kayak samping-sampingnya, apalagi suka dimain-mainin juga. Itu ngebantu banget sih, dan sikut juga. Aku tuh suka sikutnya kayak merah dan kering, pakai ini juga. Sama yang kayak nggak terlalu orang merhatiin mata kaki, karena kan kita posisi duduknya kayak gitu ya. Dan misalkan tuh seharian biasanya kita misalkan dari zuhur sampai asar nggak balik lagi ke hotel gitu dan duduk seharian tuh ya kadang jadi kering sih si area mata kakinya itu. Jadi bisa banget dipakein si intensive moisturizer ini juga. Terakhir itu adalah hair and body wash. Ini kayak ringkas aja sih. Kalau misalnya mungkin kalau aku belum pernah haji, tapi kebayang masa situasi haji kan lebih hektik ya daripada umroh, dan membuat kita harus lebih kreatif gitu kan untuk bawa-bawa barangnya. Jadi ini kayak simple aja sih, hair and body udah bisa langsung dipakai, dan mungkin kalau yang bawa anak, bawa suami, semuanya bisa berpakai ini barengan aja gitu. Tidak ribet gitu. Sama dia juga no alcohol, no fragrance. Jadi ya itu sih kayaknya penting deh rasa safety itu pas kita lagi umroh, biar nggak batal lah tiba-tiba ihramnya itu. Dan terkadang tuh juga nggak ada waktu sih Kak buat mikirin kayak produk ini aman nggak ya, kayak emang fully mau ibadah aja, jadi kayak sama itu. Betul. Dan sama terakhir ini menurut aku thoughtful banget. Jadi dia tuh kayak ada drawstring bag gitu Kak. Jadi aku tuh inget banget waktu kayak ibadah umroh apa segala macam, kayak kalau misalnya naro sendalnya sembarangan di Masjidil Haram, kayak kita husnuzon aja ya, tapi kayak kan kita mau lebih safety, jadi kita ngebawa sendalnya itu masuk ke dalam masjid, tapi biar bersih ya masukinnya ke dalam drawstring bag ini. Tapi sebenarnya daripada kita takut sendalnya hilang, lebih khawatir tuh kita masuk dari pintu ini keluar dari pintu yang lain. Gitu, kayak kita ngikutin arus ngikutin arus gitu kan. Karena pintunya ada banyak dan rentan banget sih untuk lupa dan hilang gitu. Jadi ini menurut aku bisa masuk segala hal juga selain sendal itu tadi. Soalnya pernah terjadi sih sama sepupu aku. Jadi waktu itu aku umroh sama sepupuku, terus kayak gitu, kayak dia ditaruh terus ya udah akhirnya kita ke supermarket tidak pakai sendal. Karena kamu juga hilang ya? Enggak, dia. Oke. Nah, selain tadi udah skincare-nya, ada beberapa item juga nih Kal, yang mungkin kalau teman-teman ada plan umroh tahun ini, tahun depan bisa jadi rekomendasi bisa dibawa. Gitu. Dari kamu apa? Oke. Aku pertama punya yang basic adalah kacamata hitam. Aku juga. Karena di sana walaupun kalau misalkan kita perginya di Q1, Q2 yang masih agak dingin, tapi mataharinya tuh tetap ada. Ya. Mataharinya tetap halo, assalamualaikum. Betul. Dan yang aku bilang tadi debu. Jadi kayak ini sangat membantu. Oh, sama satu lagi, cewek-cewek pasti masih pengen dong foto-foto juga. Oh iya. Biar nggak nyurung-nyurung gitu ya. Iya, dan kita kan kayak bare face ya selama ibadah. Jadi ini sangat membantu untuk fotonya tetap cantik. Betul. Guys. Nggak kepikiran aku. Iya, kayak jadi bakal tetap bagus karena mukanya nggak kelihatan apa. Benar. Gitu. Next, menurut aku sebenarnya biasanya kalau umroh itu nggak cuma bawa satu mukena, tapi aku tuh selalu nyiapin satu mukena yang kayak besar dan satu mukena yang kayak kecil. Jadi biasanya kan kita juga suka jalan ya kalau sama travel, suka kayak berwisata, berziarah. Jadi kayak aku biasanya bawa yang si travel kayak gini. Tapi kalau misalnya dari hotel, kayak kalau ke Masjidil Haram doang itu biasanya pakai yang lebih besar sih ukurannya, dan biasanya ada tas yang lebih dijam gitu kan, gitu. Ini sih dari aku. Nah kalau aku tuh beda aliran, beda tim. Biasanya aku kalau umroh itu nggak pernah bawa mukena, jadi aku tuh pakai khimar doang. Mungkin itu bisa jadi tips teman-teman yang nggak mau misalkan ribet. Kan kalau mukena yang kecil harus dilipat-lipat gitu kan. Biasanya aku cuma pakai khimar sama abaya doang gitu. Betul. Mungkin aku kayak agak clumsy aja ya orangnya. Jadi aku tuh suka kayak baju kamu gampang kotor. Iya, jadi takut. bawa mukena Bener gitu. juga, benar.
gitu. Next, kamu ada? Selanjutnya aku punya ini aku nggak tahu ya namanya apa, mungkin slippers. Ini sebenarnya kalau kamu ke Madinah, di Madinah ini banyak banget yang jual kayak ginian. Nah ini gunanya adalah pas tawaf atau pas sa'i itu kan kita nggak pakai alas kaki. Nah tapi bisa nih pakai ini karena ini bukan sepatu tapi ada cushionnya dikit gitu, agak empuk. Jadi dipakai muter 7 kali dan 7 bolak-balik, kakinya nggak terlalu pegel gitu dan juga nggak terlalu licin dibanding pakai kaos kaki biasa. Gitu. Betul. Sih. Nah kalau aku ini justru kaos kakinya. Tapi ini mungkin buat ibadah yang emang kayak daily di Masjidil Haram sih. Jadi kan dingin ya di dalamnya, lantainya juga dingin dan terkadang mungkin kita nggak dapat saf yang sholatnya itu di sajadah masjidnya gitu. Jadi ini meminimalisir untuk merasa dingin sama lantainya itu dan nyaman aja sih, kayak nggak langsung barefoot gitu di dalam masjidnya. Sama menurut aku yang penting juga adalah pakai daleman yang bahannya itu kayak Airism atau yang tencel yang nyaman lah pokoknya, karena kan pasti kadang ada yang pakai manset juga buat jadi daleman. Jadi itu salah satu bahan yang nyaman sih untuk dipakai juga. Setuju. Biasanya soalnya kalau misalkan pakai yang katun yang tebel tuh takutnya jadi agak gerah dan mengurangi kenyamanan, nanti sholatnya jadi kayak gerah gitu kan, jangan ya. Yes. Oke, itu aja produk-produk rekomendasi dari aku dan Sekar buat umroh essentials ya. Betul. Nah, ada skincare, ada juga beberapa perlengkapan lain yang bisa dibawa kalau teman-teman punya rencana umroh atau bahkan haji nih tahun depan. Betul, semoga sih kita doain buat kalian yang mau umroh atau belum dapat juga nih rezekinya buat umroh, kita doain semoga bisa cepat umroh. Dan buat yang mau umroh juga semoga lancar-lancar dan ini semoga membantu ya. Oke, segitu dulu dari kita. Thank you so much for watching and until next time. Bye!